Ya, tadi sampai di Turki ya. Jadi Turki ini adalah salah satu negara tetangga dari Suriah, ya, yang berbatasan langsung dengan Suriah di bagian utara. Ya, di sebelah sini ya Turki. Kemudian ini Suriah. Ya. Turki ini awalnya dia di awal sebelum terjadinya konflik ya, di awal-awal demonstrasi masyarakat Suriah terhadap penggulingan Presiden Assad, Turki merekomendasikan reformasi ya dalam pemerintahan Assad. Tapi tentunya Assad yang dikenal sebagai presiden yang sangat kuat tentu saja menolak ya, menolak untuk meletakkan jabatannya. Maka Turki ini kemudian memberlakukan sanksi untuk Suriah ya. Ya kemudian melarang ya penerbangan melarang penerbangan dari Suriah itu masuk di wilayah melewati wilayah Turki. Dan di puncaknya itu dia menutup kedutaannya di Damaskus tahun 2000, satu tahun dari dimulainya demonstrasi ya. Kemudian Turki bahkan saat ini menjadi pendukung utama kelompok oposisi. Ya. Dia menggalang namanya Syrian Friends ya untuk negara-negara Arab ya supaya negara-negara Arab ini bersatu untuk bisa melawan. Kemudian Turki juga membangun kem-kem pengungsian bagi masyarakat Syria ya yang lari dari peperangan ya, menghindari peperangan dia masuk ke negara Turki ya, di sana disiapkan kem-kem pengungsian yang sangat besar ya. Kemudian kenapa Turki menjadi terlibat di sini, karena Turki ini adalah salah satu negara yang terpengaruh dari sektor ekonomi ya, ekspor impor ya, di mana Turki ini adalah negara terbesar yang melakukan hubungan perdagangan dengan negara Syria. Kemudian aktor selanjutnya adalah Kurdi ya, ini adalah etnis yang sebenarnya tidak memiliki negara ya, dia menempati wilayah bagian utara Syria ya, dan Kurdi ini apa namanya, banyak etnis Kurdi ini banyak tersebar di beberapa negara ya. Kalau kita lihat di peta ini ya, Turki, sebagian Turki itu adalah bangsa Kurdi ya. Kemudian Syria di bagian utara ini adalah dihuni oleh etnis Kurdi, kemudian Irak juga ya sebagian, Iran juga, Armenia sedikit ya. Nah, cita-cita utama dari bangsa Kurdi ini adalah dia ingin membentuk negara sendiri ya. Dia ingin apa namanya, menyatukan bangsa-bangsa Kurdi yang ada di Timur Tengah untuk menjadi sebuah negara. Nah,
kepentingan yang ingin dicapai di Kurdi ini adalah dia tentunya apa namanya ikut memberontak ya, supaya nanti dia bisa siapa tahu nanti dia bisa mendapat wilayah ya yang bisa dia jadikan negara. Nah, Kurdi mendapat bantuan yang besar, sangat besar dari Amerika Serikat ya, sehingga Kurdi ini yang awalnya ya berontak kepada Assad, namun akhirnya pada suatu waktu dia diberi otonomi khusus oleh pemerintah Syria, sehingga dia kembali menjadi pro pemerintah. Ya. Kemudian Amerika Serikat, ya, ini adalah negara superpower yang selalu menghendaki setiap negara itu terjadi demokratisasi. Ya. Salah satunya adalah di Suriah. Dia menghendaki Suriah ini bisa menyumbangkan rezim Assad supaya negara Suriah ini bisa menjadi negara yang menerapkan demokrasi. Kemudian Amerika Serikat dan Sekutu ini sangat aktif ya, memberikan bantuan untuk atau oposisi di Syria ya, militer, senjata ya. Dan itu dilakukan secara terang-terangan ya, sehingga wajar lah apa namanya konflik di Syria itu sangat sulit untuk diredam karena pemerintah Syria disokong oleh Rusia untuk persenjataannya, sedangkan pemberontak dan oposisi itu disokong oleh persenjataan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menghendaki saat ini menyerahkan kekuasaannya ya. Kemudian kelompok yang terakhir ini adalah kelompok oposisi atau pemberontak ya. Ini ada sangat banyak ya, sangat banyak jenisnya, tapi dikelompokkan dalam dua kelompok ya, pasukan Free Syrian Army dan kelompok jihadis. Ya. Jihadis ini banyak macamnya seperti ISIS, Taib, Liwat At-Tahwil, Rar Surair, Haraka Al-Fajr, Al-Islami, Ad-Dar Al-Ummah, dan sebagainya. Ya, sangat banyak. Dan setiap kelompok jihadis ini memiliki logonya masing-masing. Ini salah satu contoh yang diberikan ya. Ini logo dari Free Syrian Army. Ya. Dan mereka itu tersebar di kota-kota besar ya, seperti Aleppo, Damaskus, Dira, Idlib, Homs, Latakia, dan Hama. Kemudian kelompok-kelompok ini juga ya mendapatkan sokongan bantuan dana ya, baik dana maupun persenjataan dari negara-negara yang tidak suka dengan kepemimpinan Assad. Ya, Turki, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Prancis, Jerman, Italia, Serikat, Britania Raya, dan Uni Emirat Arab. Bantuan yang diberikan ini bisa berupa bantuan senjata, ya, bahan makanan, ya, obat-obatan, dan lainnya. Nah, itu tadi ada 7 kelompok aktor yang berperan dalam konflik ya. Kemudian di sini ada kepentingan dari negara-negara yang mengintervensi itu dalam konflik Suriah ya.
di sini saya bagi dua, ada kepentingan ekonomi dan ada nanti kepentingan perebutan. Untuk kepentingan ekonomi di sini karena Timur Tengah ya memiliki minyak dan gas alam yang sangat besar ya, sangat besar jumlahnya, sehingga itu menjadi rebutan negara-negara besar di dunia. Nah, kalau apa namanya, kalau Suriah ini bisa ditaklukkan, ya, jadi dan bisa ditaklukkan oleh misalnya oleh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat nantinya akan mengincar, akan leluasa untuk menguasai minyak dan gas dengan harga yang relatif murah untuk yang ada di Suriah. Itu juga Rusia ya, jika dia bisa menangkan Suriah, maka dengan leluasa pasokan gas dan minyak ya ke negaranya juga akan relatif lebih mudah nantinya. Kemudian Timur Tengah juga menjadi pasar yang sangat subur untuk dijual beli. Negara-negara Barat menciptakan konflik supaya senjata mereka bisa laku terjual. Kemudian hubungan dagang ekspor dan impor ya, dengan konflik yang ada di Timur Tengah ini, karena Timur Tengah ini merupakan juga salah satu target konsumen dalam perdagangan impor ya, untuk produk-produk dari negara lain yang masuk ke dalam Timur Tengah ya. Kita bersama bahwa Timur Tengah tidak memiliki kurang dalam hal sumber pangan ya, jadi dia harus mengimpor dari negara-negara lain ya, produk-produk pertanian. Kemudian kepentingan yang kedua adalah merebut pengaruh ya. Di sini ada kubu Amerika Serikat dengan kubu Rusia ya, saling mencari pengaruh di situ. Kemudian ada kubu Sunni dan Syiah ya. Siapa yang dominan? Dan kebetulan saat ini masuk di kubu Syiah, jadi dia banyak didukung oleh negara-negara yang ada di Timur Tengah, sedangkan Suriah sebenarnya adalah mayoritas kalau tidak salah mayoritas Sunni ya, sehingga sangat wajar dia berusaha untuk menumbangkan pemerintah Assad ya, karena ideologi mereka berbeda. Kemudian perubahan dunia Arab ya, yang ditandai dengan Arab Spring, ini tentunya rakyat Suriah menginginkan rezim Assad ini berubah supaya bisa rezim yang dijalankan Assad selama ini mengarah ke diktator ya. Nah, tentunya rakyat Suriah menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis ya, dengan cara mengembangkan rezim Assad ini. Oke, teman-teman, itulah tadi teori saya presentasikan. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Jika banyak kekurangan ya, kalau ada yang ingin bertanya atau bahkan ya, silakan.
Hari 3, Dik. Ya. Siapa kita Iya, terakhir Pak. lagi? Anugerah. Oh, Andi Anugrah ya. Ya, ada pertanyaan dari, oh ya, oh banyak pertanyaan di kolom chat ya. Saya baca dulu ya. Eh, Hasbi Andrianto ya. Saya mau tanya mengenai intervensi. Intervensi menurut penjelasan tadi secara umum merupakan sebuah tekanan terhadap suatu negara. Pertanyaan saya, apa latar belakang lahirnya intervensi? Maksudnya adalah kenapa intervensi itu hadir? Kemudian ternyata pertanyaan kedua, ada mengenai intervensi yaitu negatif dan positif. Intervensi yang sifatnya positif adalah intervensi yang tujuannya baik, misalnya ada dua negara yang berperang, kemudian mereka berdamai, mereka didamaikan. Kemudian apabila intervensi negatif sifatnya negatif yang kemudian akan terjadi jika terus berlanjut, lalu apa? Lalu dari beberapa mata kuliah sebelumnya diketahui bahwa Dewan Keamanan PBB adalah orang-orang negara adidaya yang jadi otomatis yang ada di dalamnya adalah orang-orang negara adidaya. Maka jika negara adidaya melakukan intervensi, bahkan PBB sendiri mengalami intervensi tersebut, jadi bagaimana solusinya? Yang pertama tadi apa yang melatar belakangi sebuah negara melakukan intervensi kepada negara yang lain. Ya. Di dalam mata kuliah geografi politik ada teori yang mengatakan bahwa kecenderungan sebuah negara itu adalah ingin menguasai negara lain, ya, ingin selalu memperluas kekuasaannya, ingin selalu menguasai sumber daya alam sebuah negara. Ya. Nah, salah satu mungkin yang dilakukan oleh tujuan yang dilakukan oleh negara itu melakukan intervensi kepada negara lain adalah yaitu tadi kepentingan ekonomi, ingin menguasai sumber daya alam yang ada di dalam negara itu, kemudian dia juga ingin memberikan pengaruh, ya. Setelah dia mendapatkan pengaruh, dia nantinya akan lebih leluasa untuk menguasai negara itu. Yang saya pahami, kemudian nah, Dewan Keamanan PBB yang mayoritas negara adidaya yang di dalamnya saya kurang ini ya, saya kurang paham bagaimana politik yang terjadi di organisasi PBB, ya. Tapi yang pengetahuan saya memang di PBB itu mayoritas dikuasai oleh negara-negara adidaya, ya. Jadi mereka dengan leluasa bisa melakukan lebih politik, ya, untuk bisa memenuhi kepentingannya, ya. Tapi saya rasa di PBB juga ada beberapa negara-negara yang memiliki posisi yang cukup
strategis untuk tentang jika ada intervensi yang negatif yang dilakukan oleh sebuah negara ya, contohnya itu Turki ya. Turki dalam beberapa tahun terakhir ini yang kita perhatikan ya, dia presidennya Erdogan itu dia memiliki posisi-posisi yang cukup strategis untuk menentang negara-negara kaya. Itu yang saya pahami. Ada nanti yang bisa menambahkan ya. Dan mengapa pameran militer bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk intervensi? Ya, pameran militer karena dia mengancam, ya, mengancam pastinya mengancam negara-negara yang ada baik baik negara yang bertetangga dengan negara tersebut ataupun yang tidak ya. Karena apa namanya misalnya ya Korea Utara ya melakukan pameran dan ya, otomatis negara-negara di sekitarnya itu akan merasa terancam ya. Yang Iran yang terus mengembangkan senjata nuklir ya pasti apa namanya secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi ancaman bagi negara di sekitar. Dari Syahrul. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan dari jawaban saya ya. Karena sebetulnya juga saya masih banyak belajar ya ternyata apa namanya di hubungan internasional itu satu yang bisa menguasai hubungan internasional itu yang banyak memiliki referensi-referensi, banyak membaca berita-berita kontemporer ya. Oke. Ada lagi teman-teman. Ada Uci Murata. Saya Pak mau bertanya juga. Oh ya, yang mana duluan ini? Uci Murata dulu ya. Suciawan. Ya. Oh iya Pak, siap. Ya. Suciawan. Ya. Di beberapa materi yang lalu dijelaskan bahwa dalam hubungan antar negara dikenal prinsip non-intervensi. Namun kemudian apa hal melanggar prinsip non-intervensi? Jawabannya adalah pertanyaannya adalah jika power negara adidaya lebih kuat dibandingkan negara lain, apakah itu dikatakan melanggar sistem demokratis di dalam tatanan dunia? Kemudian pada penerapannya posisi organisasi internasional di mana bentuk penerapannya dalam konflik yang melanggar hak-hak demokratis suatu negara terhadap negara. Jawabannya cukup kompleks ya, pertanyaannya cukup kompleks ya. Ya. Yang jelas di sini apa namanya di dalam demokrasi atau demokratisasi itu kan kita ingin dari sebuah negara yang dulunya otoriter, rezim otoriter yang berkuasa akan menuju ke demokratisasi dengan cara misalnya revolusi, kemudian apa lagi demonstrasi besar-besaran untuk menumbangkan rezim otoriter. Nah, dalam prosesnya itu pasti ada intervensi asing yang ingin menancapkan kepentingan di dalamnya.
kepentingannya. Ya. Misalnya tadi contohnya kita contohkan Suriah, ya. Suriah ini adalah negara yang memiliki sumber daya alam minyak dan sebagainya yang sangat besar. Nah, negara-negara seperti Amerika, dia itu pasti berlomba-lomba untuk menunjukkan kepentingannya di situ. Makanya dalam proses demokratisasinya itu akan terjadi intervensi di dalamnya, ya, supaya dia bisa memenangkan. Seperti itu. Ya, jadi demokrasi memang di sini kita nilai sebagai suatu hal yang positif, ya, karena dia ingin mengubah dari tatanan yang selama ini otoriter menuju demokratisasi, menuju negara yang demokratis. Namun di dalamnya pasti tidak bisa kita pungkiri ada intervensi-intervensi bermain di situ. Sehingga apakah itu menghambat demokrasi menuju demokratisasinya atau namanya pro terhadap demokratisasi, proses menuju demokrasi. Seperti itu saya paham, ya, sejauh. Ya, ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Ilham, ya. Iya, Pak. Ya. Ilham. Silakan, Ilham. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu Pak hampir sama dengan tadi Suciawan mengenai non-intervensi. Itu kan memang dalam hubungan internasional, hubungan antar negara itu kan tidak dapat kita pungkiri bahwa negara melakukan hubungan antar negara lain ataupun melakukan intervensi dengan negara lain itu bisa dipandang dari berdasarkan powernya ataupun kepentingan apa yang ingin diraih oleh negara tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam PBB itu kan ada piagamnya yang kemudian harus dipatuhi oleh negara anggota dalam PBB. Nah, jadi itu kan Hilang suaranya. ya. Ya. Cek. Satu. Iya. Kedengaran. Lanjut. Ya, Pak. Oke, saya singkat saja, Pak. Jadi pertanyaan saya itu intinya adalah bagaimanakah hukum internasional dalam merespon intervensi suatu negara ke negara lain? Karena kita ketahui bahwa negara dalam bertindak itu tentunya harus mematuhi norma dan sistem internasional yang ada. Jadi bagaimana sebenarnya hukum internasional dalam menanggapi ataupun merespon intervensi negara ke negara lain? Apalagi tadi penjelasannya bahwa hampir semua intervensi yang dilakukan oleh negara itu ujungnya pada secara negatif ataupun mempertambah konflik yang sudah terjadi. Jadi seperti itu, Pak. Hukum internasional, ya. Yang pertama saya harus mencari referensi terlebih dahulu supaya jawaban saya nantinya bisa kena, ya. Saya cuma mau mencari dari pertanyaannya, ya. Di Timur Tengah itu seperti kita ketahui bersama bahwa konflik terus terjadi, ya, seperti dan negara-negara Eropa, negara-negara Barat, ya, cenderung kita mulai dari peristiwa 9 September, ya.
11 September ya, ketika Amerika Serikat diserang oleh Al-Qaeda, dan kemudian dia mencari pelakunya, dan dia menginvasi Irak ya, sehingga Irak yang sebelumnya adalah negara yang sangat makmur ya, tiba-tiba diserang oleh Amerika, sehingga sampai sekarang negaranya luluh lantak ya. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi di sini adalah Amerika sebagai negara adidaya. Siapa yang bisa melawan Amerika jika dia menyerang sebuah negara? Siapa yang bisa menghentikan? Tidak ada yang bisa. PBB sekalipun, ya, PBB sekalipun. Sehingga dan pastinya hukum internasional pastinya sangat ditentang ya, karena dia menyerang negara lain, kemudian banyak korban di situ, asasi manusia dilanggar ya, karena korbannya tidak hanya yang korbannya tidak hanya dari teroris yang diserangnya ya, tapi juga masyarakat sipil yang juga kena ya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan bahwa memang ada hukum internasional yang tertulis ya, yang pastinya melarang terjadinya invasi kepada negara lain, tapi pada ya, siapa yang bisa menghentikan negara sebesar Amerika Serikat? Seperti itu yang saya paham. Tapi nanti saya juga akan semua pertanyaan yang masuk ini akan tetap saya nanti pelajari ya, untuk mencari jawabannya. Begitu ya, Ilham. Ada Ilham? Ya, ada yang lain? Dan terus terangnya teman-teman, dalam mata kuliah ini saya lebih banyak berkonsultasi dengan lain ya, karena saya terkait dari yang diberikan, mata kuliah yang diberikan juga ya. Oke, masih ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja kuliah kita ya. Sudah tidak ada ya? Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas pertanyaannya semua. Kita banyak yang merespon, itu tanda bahwa kita bisa Oke, kita akhiri saja ya pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri ya teman-teman ya. Makasih Pak. Yes, sama-sama. Ya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama.